Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas materi turunan atau diferensial, yaitu pada bagian rumus turunan. Di video sebelumnya telah dibahas definisi turunan. Untuk notasi turunan sendiri dapat dituliskan sebagai dy per dx atau dfx per dx, atau kita tuliskan diferensial dari fungsi fx, nanti kita masukkan fx-nya itu apa, terhadap dx. Nah, di sini rumus-rumus turunan aljabar terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu rumus turunan konstanta. Jika fx sama dengan k, di mana k ini merupakan suatu konstanta, maka turunannya atau f aksen x itu sama dengan 0, atau kita dapat tuliskan diferensial k terhadap dx itu sama dengan 0. Sebagai buktinya, kita akan buktikan turunan dari konstanta ini apakah sama dengan 0 dengan definisi turunan. Sama seperti video sebelumnya, yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Selanjutnya kita jabarkan di mana fx itu sama dengan k, fx plus h di sini kita gantikan x-nya dengan x plus h. Karena di sini tidak ada x, maka tidak ada yang digantikan. Sehingga fx sama dengan k, fx plus h itu juga sama dengan k. Nah, ini kita masukkan ke rumus. Kita dapatkan fx plus h kita gantikan dengan k, min fx ini kita gantikan dengan k. K dikurangi k itu sama dengan 0. 0 dibagi h, 0 dibagi sesuatu itu sama dengan 0. Limit 0 untuk h mendekati 0 itu sama dengan 0. Jadi turunan dari fx sama dengan k, konstanta berapapun itu hasilnya 0. Selanjutnya, rumus turunan identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunan atau f aksen x itu sama dengan 1. Turunan x itu sama dengan 1, atau dapat kita tuliskan diferensial dari x terhadap dx itu sama dengan 1. Sebagai buktinya kita gunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Kita uraikan bahwa fx ini sama dengan x, sedangkan fx plus h maka kita gantikan x dengan x plus h. Kita gantikan x ini dengan x plus h. Selanjutnya ini kita masukkan ke rumus, yaitu fx plus h kita gantikan dengan x plus h, min fx kita gantikan dengan x per h. Selanjutnya kita uraikan di mana x dikurangi x itu 0, bersisa h per h. Kita tuliskan seperti ini. H dibagi h itu sama dengan 1. Jadi limit 1 untuk h mendekati 0 itu sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa turunan dari fx sama dengan x, yaitu f aksen x itu sama dengan 1. Selanjutnya yang ketiga, rumus turunan berpangkat. Untuk yang pertama di sini turunan fx sama dengan ax, di mana x-nya pangkat 1.
Untuk penyelesaiannya kita gunakan definisi, yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Selanjutnya kita uraikan di mana fx sama dengan ax dan fx plus h kita gantikan x di sini dengan x plus h. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu fx plus h kita gantikan dengan a dikali x plus h min di sini fx yaitu ax seperti ini per h. Untuk limitnya yaitu h mendekati 0. Selanjutnya kita uraikan a dikali x itu ax, a dikali h plus ah min ax. Ax min As, maka bersisa AH per H. Seperti ini ya, karena ini tadi habis. Selanjutnya, H di sini dapat dicoret dengan H yang di bawah. Jadi bersisa limit A untuk H mendekati 0. Jadi hasilnya yaitu A. Turunan fx sama dengan ax yaitu A. Selanjutnya yang kedua atau B, turunan fx sama dengan ax kuadrat, jadi berpangkatnya pangkat 2. Untuk penyelesaiannya kita gunakan definisi turunan, yaitu limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Kita jabarkan bahwa fx itu sama dengan ax kuadrat, sedangkan fx plus h untuk menggantikan ini, maka kita gantikan x yang di sini dengan x plus h. Seperti ini. Karena ini pangkat 2, maka juga dipangkatkan 2. Hanya nggak dipangkatkan 2 ya, karena yang dipangkatkan 2 itu adalah x, dimana x ini digantikan dengan x plus h. Selanjutnya ini masuk ke rumus. Jadi fx plus h kita gantikan dengan a dikali x plus h kuadrat min seperti ini, fx itu ax kuadrat. Nah seperti ini. Kemudian kita jabarkan x plus h kuadrat, yaitu x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ini tetap di dalam kurung karena akan dikalikan dengan a. Yang lainnya tetap dituliskan. Nah seperti ini. Kemudian kita kalikan a dengan yang di dalam kurung, sehingga diperoleh a dikali ini itu ax kuadrat plus a dikali yang sebelah sini itu 2axh. A dikali ini, karena ini plus berarti plus ah kuadrat min ax kuadrat per h, sehingga ini dikurangi ini itu habis, maka bersisa ini. Kita tuliskan limit 2axh plus ah kuadrat per h untuk h mendekati 0. H yang sebelah sini itu keluar bagian yang atas, sehingga karena ini keluar bersisa 2ax plus karena hanya satu keluar bersisa ah. H yang atas di sini dicoret dengan yang di bawah, sehingga diperoleh limit 2ax plus ah untuk h mendekati 0. Selanjutnya kita substitusi h sama dengan 0 terhadap fungsi ini, yaitu 2ax plus a dikali 0 karena hanya tadi 0. Nah seperti ini. Kita peroleh 2ax plus 0 karena a dikali 0 itu 0. Sehingga kita dapatkan turunannya yaitu 2ax. Turunan dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat itu sama dengan 2ax. Selanjutnya yang ketiga atau C, turunan fx sama dengan ax pangkat 3, jadi berpangkatnya pangkat 3. Untuk penyelesaiannya kita gunakan definisi turunan, yaitu limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0.
kita jabarkan, yaitu fx-nya ini sama dengan ax pangkat 3 sebelah sini, sedangkan fx plus h, maka kita gantikan x-nya dengan x plus h. Seperti ini ya, karena ini pangkat 3, itu berasal dari sini, karena ini juga pangkat 3. Selanjutnya, ini kita masukkan ke rumus. Kita peroleh, ini digantikan dengan a dikali x plus h pangkat 3, seperti ini. Min fx, di mana fx-nya ax pangkat 3 per h, untuk limitnya hanya mendekati 0. Kemudian yang sebelah sini kita jabarkan. A-nya tetap, penjabaran ininya di mana pangkat 3 itu tetap di dalam kurung, yaitu x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 min ax pangkat 3 per h. Selanjutnya kita kalikan a dengan di dalam kurung. Kita peroleh a dikali ini ax pangkat 3 plus a dikali sebelah sini itu 3ax kuadrat h, a dikali sini 3ax h kuadrat, a dikali sini itu plus ah pangkat 3. Jangan lupa min ax pangkat 3 juga dituliskan per h, untuk h mendekati 0. Kemudian ax pangkat 3 ini habis dengan min ax pangkat 3, sehingga bersisa ini kita tuliskan, yaitu limit 3ax kuadrat h plus 3ax h kuadrat plus ah pangkat 3, kita tuliskan seperti ini, per h, untuk h mendekati 0. Nah, di sini hanya ini keluar. H yang di sini keluar, maka bersisa ini. H di sini keluar, maka bersisa ini hanya pangkat 1. H-nya di sini keluar, maka hanya tinggal pangkat 2, seperti ini. Nah, selanjutnya H yang di sini itu habis dicoret dengan yang di bawah. Kemudian limitnya bersisa 3ax kuadrat plus 3axh plus ah pangkat 2. Kita substitusi h mendekati 0 terhadap fungsi ini. Kita peroleh 3ax kuadrat, karena nggak ada h-nya berarti tetap, plus 3ax hanya digantikan atau disubstitusi dengan 0, plus a hanya ini digantikan dengan 0. Sehingga kita peroleh 3ax kuadrat, ini kali 0 itu 0, ini kali 0 kuadrat itu 0. Jadi turunannya 3ax kuadrat. Sehingga kita peroleh turunan fx sama dengan ax pangkat 3 itu hasilnya 3ax kuadrat. Selanjutnya coba perhatikan untuk tabel berikut, di mana tabel ini kita isikan fungsi dan hasil turunannya. Untuk yang pertama, fungsi fx yaitu ax, hasil turunannya yaitu a. Yang kedua, fungsi ax kuadrat, hasil turunannya 2ax. Fungsi yang ketiga, ax pangkat 3, hasil turunannya 3ax kuadrat. Untuk turunan 1 sampai 3 ini telah dibuktikan dengan definisi. Nah, selanjutnya coba diperhatikan. Untuk turunan ax, awalnya x-nya pangkat 1, di sini menjadi a atau ax pangkat 0. X pangkat 0, kenapa kok nggak dituliskan? Karena x pangkat 0 itu sama dengan 1, a dikali 1 itu tetap a. Selanjutnya, ax kuadrat awalnya pangkatnya 2, di sini hasilnya tinggal pangkat 1. Sedangkan pangkat awalnya
ini maju ke depan atau turun di sini, yaitu 2AX. Kemudian AX pangkat 3, 3-nya di sini pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. 3 yang awal itu turun ke depan seperti ini. Berarti untuk turunan fungsi AX pangkat 4, 4-nya ini turun ke depan menjadi 4AX, pangkatnya turun. 4 dikurangi 1 menjadi 3. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, berarti untuk fungsi AX pangkat N, N-nya ini ke depan, yaitu N kali A, X pangkat N-nya di sini dikurangi 1, seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan turunan dari fungsi fx sama dengan AX pangkat N, N-nya pangkat berapapun, yaitu NAX pangkat N-1. Nah, ini dapat digunakan untuk turunan-turunan fungsi selain menggunakan definisi turunan. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu turunan fx sama dengan 3x pangkat 5. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan ulang, fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5. Jadi turunannya berarti f aksen x itu sama dengan pangkatnya di sini turun ke depan. Kita tuliskan 5 dikali, karena di sini ada 3, tetap ditulis 3. X, kita tuliskan X, pangkatnya dikurangi 1. Nah, seperti ini ya, ini sesuai dengan rumus. Jadi hasilnya 5 kali 3 itu 15, X pangkat 5 dikurangi 1 itu 4. Jadi turunan dari 3X pangkat 5 itu 15X pangkat 4. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua, turunan fx sama dengan min 5x pangkat 3. Untuk penyelesaiannya saya tuliskan ulang, turunannya f aksen x sama dengan pangkatnya di sini turun ke depan 3 dikali min 5 x pangkatnya dikurangi 1, seperti ini. Hasilnya 3 kali min 5 itu min 15. X pangkat 3 dikurangi 1 itu 2. Jadi turunan dari min 5x pangkat 3 hasilnya min 15x pangkat 2. Selanjutnya contoh ketiga, turunan fx sama dengan 2 per x pangkat 5. Untuk penyelesaian soal di sini itu tidak dapat langsung menggunakan rumus. Kenapa? Karena X pangkat 5-nya ini itu masih di penyebut, maka harus kita pindahkan ke pembilang. Bagaimana caranya? Nah, perlu diingat, pada materi eksponensial misalnya yaitu A pangkat N di sini sebagai pembilang, ketika kita mau pindahkan ke penyebut, maka menjadi pangkatnya di sini itu lawannya. Awalnya positif menjadi negatif, misalnya di sini negatif menjadi positif. Begitupun misalnya awalnya di penyebut, nah seperti ini, maka ketika menjadikan ke pembilang, misalnya awalnya positif itu menjadi negatif, awalnya negatif itu menjadi positif, seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal lagi. Oke, di sini itu masih dituliskan sebagai fungsi fx, belum turunannya karena ini proses memindah x pangkat 5 ke pembilang, yaitu 2x pangkat awalnya positif menjadi negatif. Kemudian baru kita turunkan menggunakan rumus, yaitu f aksen x sama dengan pangkatnya ini turun, yaitu min 5 dikali 2
X pangkatnya dikurangi 1, min 5 min 1. Jadi sama dengan min 5 kali 2 itu min 10, X pangkat min 6. Nah selanjutnya karena ini pangkatnya negatif dijadikan ke positif. Awalnya di pembilang berarti dipindah ke penyebut. Hasilnya min 10 per X pangkat 6. Ini merupakan hasil turunan dari 2 per X pangkat 5. Kemudian contoh soal keempat, turunan fx sama dengan 3 akar X. Nah, di sini akar X itu perlu dijadikan ke perpangkatan. Nah, perlu diingat juga untuk akar A misalnya berarti itu A pangkat setengah. Karena di sini itu ada angka 2. Akar A pangkat 3 berarti A pangkat 1/3. Akar di sini misalnya N, A seperti ini berarti A pangkat 1/n. Misalnya di sini ada M seperti ini, maka menjadi A pangkat M/n. Yang di luar ini itu selalu sebagai penyebut. Sedangkan yang di dalam nanti misalnya ada pangkat ini sebagai pembilang. Nah, selanjutnya masuk ke sini, masih berbentuk fungsi fx, yaitu 3x pangkat setengah. Baru kita turunkan f aksen x sama dengan pangkatnya turun, setengah, dikali 3, x pangkat setengah dikurangi 1. Ini kita kalikan, yaitu 3/2, x pangkat setengah dikurangi 1 itu min setengah. Karena ini negatif, maka akar positif kita taruh ke penyebut, yaitu 3/2x pangkat setengah. Nah, pangkat setengah ini itu merupakan akar X, berarti 3/2 akar X. Nah, penyelesaiannya bisa cukup sampai di sini. Untuk misalnya mau dilanjutkan, maka dikalikan dengan akar sekawan. Boleh kita tuliskan, misalnya dilanjut ya, berarti f aksen x sama dengan 3/2 akar x, di sini dikalikan akar x per akar x. Nah, ini akar ya, akar x ya, berarti hasilnya 3 per akar x kali akar x itu x, yaitu 2x, di sini akar x. Nah, boleh penyelesaiannya sampai di sini, boleh sampai di sini. Selanjutnya contoh soal 5. Turunan fx sama dengan 5 per akar 3x kuadrat. Untuk penyelesaiannya terlebih dahulu kita rubah bentuk akar ini ke bentuk perpangkatan. Jadi masih berbentuk fx, yaitu fungsi fx sama dengan 5 per x pangkat 2/3. Yang akar ini sebagai penyebut, yang di dalam ini itu sebagai pembilang. Selanjutnya kita pindahkan x pangkat ini itu ke pembilang, yaitu masih berbentuk fungsi fx sama dengan 5x pangkatnya ini berlawanan, awalnya positif menjadi negatif. Nah, setelah seperti ini baru kita turunkan f aksen x sama dengan pangkatnya turun min 2/3 dikali 5, x pangkatnya dikurangi min 2/3 min 1. Selanjutnya kita kalikan ini, yaitu min 10/3. X pangkat ini kita operasionalkan menjadi min 1/2/3 karena sama-sama negatif.
Nah, selanjutnya karena pangkatnya berbentuk negatif, maka kita turunkan sebagai penyebut, yaitu min 10 per 3 X pangkat 1, 2 per 3. Selanjutnya saya tuliskan di sini, yaitu min 10 per 3, ini kita uraikan, yaitu X pangkat 1 dikali X pangkat 2 per 3. Karena bentuk seperti ini, itu pangkatnya dijumlahkan. Nah, bisa dijadikan seperti ini. Oke, kemudian min 10 per 3 X ini. Nah, ini kita bentuk ke akar, yaitu akar 3 dari X kuadrat. Yang di penyebut itu sebagai akar, yang di pembilang itu sebagai pangkat di dalam. Jadi turunan dari 5 per akar 3x kuadrat itu min 10 per 3x akar 3x kuadrat, seperti ini. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Terdapat soal 1 sampai dengan soal 10. Silakan dikerjakan. Dan sekian dulu ya, lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.